Selesai sudah FIFA Matchday bulan ini, di mana timnas Indonesia mendapatkan hasil yang cukup bagus dari 2 laga yang mereka mainkan. Namun selain timnas, hasil positif juga didapatkan oleh Malaysia. Bahkan skuad Harimau Malaya berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di jeda internasional kali ini, yakni saat melawan Singapura dan terakhir ketika melawan Palestina. Hal inilah yang membuat Malaysia semakin percaya diri jika kekuatan mereka tak bisa diremehkan lagi. Berbicara soal Malaysia sendiri, tentunya tak afdol rasanya jika tak membahas apa yang mereka lakukan setelah pertandingan selesai, di mana biasanya mereka mencoba menirukan tradisi dari timnas Indonesia. Namun dalam pertandingan terakhir, hal itu tidak terjadi. Mungkin Malaysia sudah sadar jika tradisi dari timnas sangat sulit untuk ditiru. Kini saat mencoba tidak melakukan tradisi timnas lagi, Malaysia malah kembali dibuat kepo dengan tradisi baru dari timnas Indonesia. Lantas tradisi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Entah sadar atau tidak, apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia sampai saat ini ternyata ditirukan oleh Malaysia. Misalnya soal program naturalisasi, ketika timnas Indonesia mendapatkan banyak pemain keturunan, hal sama juga dilakukan oleh Malaysia. Kini, meski pemain keturunan Malaysia masih diragukan asal-usulnya, namun mereka sudah mampu menyaingi Indonesia dengan banyaknya pemain keturunan di skuad Harimau Malaya. Kebanyakan pemain tersebut berasal dari Amerika Latin. Pemain-pemain itulah yang kini benar-benar memberikan dampak instan kepada skuad Malaysia. Buktinya, dalam beberapa laga terakhir, Malaysia terus mendapatkan hasil yang sangat positif. Hasil positif pertama didapatkan oleh Malaysia saat mereka mampu mengalahkan Singapura dengan skor 2-1. Selang beberapa hari kemudian, giliran Palestina yang harus mengakui keunggulan dari timnas Malaysia. Dengan hasil tersebut, Malaysia semakin percaya jika pemain naturalisasi bener-bener bisa memberikan impak yang sangat besar. Impact yang sebelumnya juga sudah ditunjukkan oleh para pemain keturunan di timnas Indonesia. Kini dengan apa yang didapatkan oleh Malaysia, mereka semakin percaya jika meniru apa yang dilakukan Indonesia adalah sebuah hal berbuah positif. Tak hanya soal pemain keturunan, beberapa kali Malaysia coba menirukan tradisi dari timnas Indonesia. Misalnya, adalah tradisi bernyanyi bersama dengan para fans setelah pertandingan selesai. Namun soal tradisi ini, para pemain Malaysia masih kesulitan menirukannya. Itu terjadi karena mereka malah berdiam diri dan kebingungan karena hal semacam itu terbilang masih baru bagi mereka. Tak hanya menirukan tradisi timnas, ada juga pemain Malaysia yang coba menirukan kebiasaan dari JITSES. Kebiasaan yang dimaksud adalah waktu memberikan motivasi kepada semua pemain di ruang ganti. Ternyata, hal itu langsung ditirukan oleh salah satu pemain Malaysia, yakni Sergio Aguero, waktu mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Malaysia nggak mau tiru tradisi timnas Indonesia lagi. Kemarin setelah pertandingan melawan Palestina, kesempatan untuk melakukan tradisi dari timnas Indonesia harusnya kembali didapatkan oleh Malaysia. Namun secara mengejutkan, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Para pemain Malaysia kemudian memutuskan berjalan di tengah lapangan, sekaligus untuk memberikan aplaus kepada para fans sebagai bentuk terima kasih, yang selama 90 menit terus memberikan dukungan. Mungkin alasan Malaysia tidak menirukan tradisi timnas lagi adalah karena tradisi tersebut memang sangat sulit dilakukan, dan dibutuhkan kekompakan antara fans dan para pemain. Kekompakan yang selama ini belum bisa didapatkan oleh Malaysia, karena pemain yang akan menirukan tradisi tersebut malah kebingungan mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saat Malaysia nggak mau menirukan tradisi timnas lagi, pada hari yang sama timnas Indonesia kembali melakukan sebuah tradisi yang sebelumnya jarang dilakukan oleh para pemain tim Garuda. Kali ini tradisinya adalah saat semua pemain dan staf pelatih berkumpul menjadi satu di tengah lapangan. Momen itu terjadi di Stadion GBT setelah pertandingan Indonesia melawan Lebanon selesai. Tujuan tradisi ini adalah berdoa bersama-sama agar Indonesia diberikan hasil terbaik saat bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tradisi seperti itu harusnya bisa dengan mudah dilakukan oleh Malaysia.
Hanya saja doanya beda. Jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, maka Malaysia bisa menggantikannya dengan lolos ke Piala Asia. Karena saat ini, Malaysia memang tengah berjuang agar bisa lolos ke Piala Asia yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 mendatang. Soal tradisi tersebut, hal ini akhirnya diungkapkan oleh Jay Itzes sebagai Kapten Timnas Indonesia. Bang Jay bertekad meraih kemenangan demi kemenangan di setiap laga yang dijalani oleh tim Garuda, termasuk mengincar kemenangan saat timnas bermain melawan Arab dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia mendatang. Tidak peduli lawannya Lebanon atau Arab Saudi, target kami tetap sama, yakni menang. Kami masih tim muda, dengan staf baru dan beberapa pemain baru. Tapi kami punya rencana dan visi yang jelas. Kami ingin menang di setiap laga, kata Jay Itzes pada media. Rivalitas ASEAN yang semakin memanas. Mari lupakan dulu soal tradisi-tradisi tadi dan beralih dengan apa yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Jujur saja, tim yang satu ini semakin hari semakin mengerikan dan membuktikan jika mereka adalah ancaman nyata di level ASEAN. Dengan skuad yang dimiliki sekarang, Malaysia mampu mengalahkan dua lawan sekaligus, yakni Singapura dan Palestina. Hasil yang membuat peringkat Malaysia di ranking FIFA terus naik dari yang sebelumnya berada di ranking 125, kini naik menjadi 120 dunia. Sementara Indonesia, meski sempat naik ke posisi 117 dunia, kini ranking mereka kembali ke angka 118 dunia. Hal itu terjadi karena Gambia berhasil meraih kemenangan atas Burundi, sehingga membuat ranking mereka kembali menyalip timnas Garuda. Jika melihat situasi saat ini, Malaysia memiliki peluang besar untuk menggusur timnas Indonesia karena jaraknya semakin hari semakin dekat. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, nasib lebih mengenaskan dirasakan oleh timnas Vietnam dan Thailand. Untuk Vietnam, ranking mereka terus menurun karena bulan ini tidak bermain di FIFA Matchday. Sementara Thailand juga mengalami penurunan karena di laga terakhir mereka harus menyerah dari Irak di final Piala Raja. Kini dengan melihat situasi saat ini, persaingan di ASEAN semakin memanas, terutama bagi Indonesia, Vietnam, dan Malaysia yang kini memiliki jarak yang sangat dekat di ranking FIFA. Jadi itulah cerita soal rivalitas ASEAN yang semakin hari semakin panas dengan beberapa gebrakan yang terus dilakukan, entah itu gebrakan dari timnas Indonesia maupun dari timnas Malaysia.